Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marcel Wik Prasetya dari Universitas Sriwijaya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Matematika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mengenai soal nomor 2 ini pada modul praktikum algoritma dan pemrograman. Baiklah, langsung saja ya. Di sini untuk soalnya itu buatlah deskripsi, pseudocode, flowchart, dan program C++ kalender sesuai syarat kalender. Pertama, minta user masukkan tanggal. Jika tanggal lebih dari 31, maka tanggal tak valid. Minta dia memasukkan ulang tanggal. Oke, jika tanggal sudah valid, minta user memasukkan bulan. Jika kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka bulan tak valid. Minta user memasukkan ulang bulan. Jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada bulan 2, maka bulan tidak valid. Kemudian minta user memasukkan ulang bulan. Jika bulan sudah valid, minta user memasukkan tahun. Jika tanggal, bulan, tahun yang dimasukkan sesuai atau valid dengan ketentuan kalender, maka output tanggal sekarang, maka output kan tanggal sekarang. Kemudian output tanggal besoknya. Setelah itu buat pilihan apakah user mau mengulang atau tidak dengan pilihan Y atau N. Jika Y maka ulang dari awal, mulai dari meminta info tanggal. Jika N, maka program akan berakhir. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke deskripsinya. Baik, eh, oke. Untuk deskripsinya itu di sini dimulai dari program ini dapat digunakan untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun, dan kemudian menampilkan tanggal besoknya. Ketika program dimulai, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun melalui antar muka konsol atau melalui keyboard ya. Program kemudian memvalidasi input yang dimasukkan pengguna untuk memastikan bahwa tanggal berada dalam rentang 1 hingga 31 dan bulan dalam rentang 1 hingga 12. Selain itu, jika bulan yang dimasukkan adalah Februari, program memeriksa apakah tahun tersebut adalah tahun kabisat atau tidak untuk menentukan jumlah hari dalam bulan tersebut. Setelah mendapatkan jumlah hari dalam bulan yang sesuai, program menambahkan 1 hari ke tanggal yang dimasukkan pengguna. Jika tanggal tersebut merupakan tanggal terakhir dalam bulan, program akan maju ke bulan berikutnya, dan jika bulan terakhir dalam tahun, program akan maju ke tahun berikutnya. Setelah menambahkan tanggal, program menampilkan tanggal besoknya. Pengguna kemudian diberi opsi untuk mengulangi proses atau mengakhiri program. Dan untuk output program ini itu akan menampilkan tanggal yang diinputkan dan tanggal besoknya. Lalu kita lanjutkan ke pseudocode. Di sini kita mulai dari variabel. Variabel yang dimiliki pada program ini itu ada ulang dengan tipe data char, tanggal, bulan, tahun, dan hari dalam bulan. Itu tipe datanya integer. Di sini begini ya. Mulai program, lalu repeat pengulangan ya. Repeat, di sini repeat kembali, dan di sini eh, kita inputkan tanggal dan pernyataan kondisi di mana kondisinya itu tanggal. Jika tanggal lebih kecil dari atau sama dengan 0, atau tanggal lebih besar dari 31, lebih dari 31, maka eh, keluarkan output tanggal tidak valid. Masukkan tanggal antara 1 sampai 31. Dan eh, setelah lalu until kondisi ya. Kondisinya itu sampai setelah tidak valid lagi jika sudah melewati tanggal lebih dari 0 dan tanggal itu kurang dari 31 ya.
memenuhi kondisi yang harus dipenuhi. Lalu repeat kembali di sini, em, inputkan bulan. Lalu jika bulan kurang dari atau sama dengan nol atau bulan lebih dari 12, maka outputkan bulan tidak valid. Masukkan bulan antara 1 sampai 12. Lalu jika bulan itu sama dengan 2, jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, kita lanjut kondisi selanjutnya. Jika bulan sama dengan 2 dan tanggal lebih dari 29, maka keluarkan output bulan Februari hanya memiliki maksimal 29 hari. Masukkan tanggal yang valid. Lalu di sini else if, maaf. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi juga, lanjut kondisi selanjutnya. Jika bulan sama dengan 4, atau bulan sama dengan 6, atau bulan sama dengan 9, atau bulan sama dengan 11, dan tanggal lebih dari 30, maka keluarkan output bulan ini hanya memiliki maksimal 30 hari. Masukkan tanggal yang valid. Nah, jika sudah, kita lanjut kondisi until-nya ya. Kondisi repeat-nya itu jika bulannya lebih dari nol dan bulan kurang dari atau sama dengan 12, dan negasi bulan sama dengan 2 dan tanggal lebih dari 29, dan negasi kembali bulan itu sama dengan 4 atau bulan sama dengan 6 atau bulan sama dengan 9 atau bulan sama dengan 11 dan tanggal lebih dari 30. Lalu di sini repeat kembali ya. Dan di sini kita pakai label, label ya, untuk menandai tanda eh, sebelum kita menginput tahun. Lalu di sini jika tahun kurang dari 0, maka keluarkan output tahun tidak valid. Masukkan tahun yang lebih besar dari 0. Nah, untuk kondisi repeatnya itu di sini tahunnya harus lebih dari 0. Dan jika di sini jika bulan sama dengan 2, maka eh, di sini pernyataan kondisi if bersarang ya, nested if. So, jika tahun sisa bagi 4 sama dengan 0 dan tahun sisa bagi 100 tidak sama dengan 0, atau tahun sisa bagi 400 itu 400 sama dengan 0, maka hari dalam bulan itu sama dengan 29. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, kita lanjut ke else-nya ya. Jika tidak ada jika, maka langsung eh, masuk ke sini ya. Hari dalam bulan itu sama dengan 28, dan di sini ada if besar kembali. Jika tanggal sama dengan 29, maka akan keluar output tanggal bulan atau tahun tidak valid. Masukkan ulang ya. Lalu di sini kita gunakan perintah go to label sehingga kita kembali lagi ke sini ke bagian tahun ya. Lalu di sini end untuk mengakhiri yang ini ya. Dan jika lanjut ke else if bagian untuk event ini ya. Jika bulan sama dengan 4 atau bulan sama dengan 6 atau bulan sama dengan 9 atau bulan sama dengan 11, em, maka hari dalam bulan itu sama dengan 30. Dan jika kondisi tidak terpenuhi ya, maka hari dalam bulan itu sama dengan 31. Setelah itu di sini keluarkan output dari tanggal sekarang, itu tanggal, atau bulan, dan tahun. Oke. Lalu di sini terdapat pernyataan kondisi kembali di mana jika tanggal kurang dari hari, ini untuk mencari tanggal besoknya ya. Jika tanggal kurang dari hari dalam bulan, maka tanggal sama dengan tanggal ditambah 1. Dan jika tidak terpenuhi, maka tanggal sama dengan 1. Dan
Ini jika bulan kurang dari 12, maka bulan sama dengan bulan ditambah satu atau increment ya. Lalu di sini jika tidak pernyataan kondisi ini tidak terpenuhi juga, sini lanjut ke bulan sama dengan satu, tahun sama dengan tahun ditambah satu atau increment ya. Dan di sini dilanjutkan ke output dari tanggal besok, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu di sini kita inputkan ini ya, inputkan ulang ya, variabel ulang kita inputkan, itu kita ke kondisi until jika ulang tidak sama dengan Y dan ulang tidak sama dengan Y besar, maka akan langsung ke N. Tetapi apabila yang diinputkan itu Y, maka akan dimulai kembali dari input tanggal di awal ya. Oke, baiklah. Mungkin kita lanjutkan saja ke kocak ya. Untuk kocaknya itu di sini ya seperti ini ya. Dimulai dari start, lalu tanggal, dari tanggal ke kondisi ini ya. Jika true keluar output ini dan jika false maka kembali ke tanggal kembali. Diminta untuk menginputkan tanggal kembali ya. Lalu jika setelah ini ya ke kondisi kembali ya tanggal itu repeat ini until ya ke until ke tanggal ini jika false kembali lagi ke tanggal input tanggal dan jika true itu lanjut ke input bulan. Dari input bulan ini lanjut ke kondisi ini. Jika false ke sini dan jika true maka keluar output ini. Dan dari kondisi ini jika true keluar output ini dan jika false lanjut ke kondisi selanjutnya. Dan jika true maka akan lanjut ke output ini dan jika false lanjut ke until ini ya. Dan jika until ini false maka akan kembali lagi ke bulan. Dan jika yang output tadi ya, jika true, 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 itu lanjutnya itu ke bulan kembali, input bulan kembali ya. Kalau jika repeat ini true, maka akan lanjut ke label ya. Ini laju dari label lanjut ke input tahun. Setelah input tahun kita cek kondisi jika true keluar output ini, dari output ini ke input tahun kembali ya. Dan jika false, lanjut ke repeat ini. Dan jika repeat ini false, maka akan kembali lagi ke inputkan tahun. Dan jika true, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya, di mana jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke kondisi lain, di mana jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menghasilkan proses ya, proses ini dan dilanjutkan ke ini dan jika false akan proses ini dari proses ini lanjut ke kondisi yang ini dan jika true maka akan keluar output ini dari sini menuju go to label dari go to label kembali lagi ke label dan dari label kembali lagi ke input tahun dan jika pernyataan kondisinya false maka akan dilanjutkan ke ini ya. Oke, lalu dari sini jika true maka akan ke sini ya. Jika false maka akan keluar proses ini. Dan dari sini lanjut ke output tanggal tanggal bulan dan tahunnya. Lalu di sini lanjut lagi ke kondisi ini dan jika true
melakukan proses ini, dan jika false melakukan proses ini dari true tadi, lanjut langsung ke output ya. Ini bisa dilihat ya, lalu kondisi ini jika true ke proses ini, di mana yang proses ini juga menuju ke hasil output tanggal besok ya. Lalu jika false itu akan dilakukan proses ini dan lalu ke output ya. Lalu setelah itu kita dengan inputkan ulang variabel ulang, di mana jika kondisinya itu kita ketik y, jika true, maka akan dilanjutkan, akan kembali lagi ke input tanggal ya. Bisa dilihat di sini, kembali lagi ke input tanggal ya. Dan jika false, maka program akan selesai. End. Baiklah, lalu di sini kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan dengan membuat program. Program C++ dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk programnya itu sendiri di sini kita mulai dengan seperti biasa ya. Kita mulai dengan in expect input IOStream. Uh, ya, mohon maaf, input IOStream ya. Input IOStream ini berguna agar kita dapat menggunakan in, out, dan juga yang lain ya. Lalu di sini dilanjutkan dengan using namespace. Di mana namespace std ini digunakan sebagai perizinan agar kita dapat menggunakan perintah-perintah std ya. Lalu di sini dilanjutkan dengan int main ya, di mana int main ini merupakan ini ya, agar kita dapat memberikan tipe data secara langsung. Lalu di sini kurung perawal buka untuk memulai program. Lalu eh, kita masukkan tipe data char, variabelnya ulang. Lalu enter integer ya, dengan variabel tanggal, bulan, bulan, tahun, dan hari dalam bulan ya. Koma, oke. Lalu di sini dilanjutkan dengan proses ruangan untuk memulai do ya. Lakukan. Oke, lalu di sini kita lanjutkan lagi dengan do kembali. Do ini untuk apa? Do ini digunakan agar kita dapat memberikan kondisi di bagian while-nya ya. Kondisi yang kita berikan itu sehingga kita dapat melakukan pengulangan dan statement yang belum kita ketahui ya, benar atau salahnya. Nah, dual ini untuk mencari kebenarannya ya. Lalu di sini kita masukkan output ya.
output kan masukkan tanggal ya. Tanggal. Tuh, di sini kita lakukan berikan pernyataan kondisi ya, agar jika tanggal yang diinputkan itu lebih dari 31 atau kurang dari 0 ya, yang itu kurang dari atau sama dengan 0. Hmm, bentar ya. Ini saya sedang mencari atau tahu ya, atau tanggalnya lebih dari 31, maka akan keluar output ya. Akan keluar output itu tanggal tidak valid. Tanggal tidak valid. Masukkan kembali tanggal. Dan kembali tanggal ya. 1 sampai 31. Nah, garis miring N untuk mengakhiri baris ya. Garis miring ini digunakan, garis miring kiri N itu digunakan sebagai eh, mengakhiri suatu baris ya, tipenya itu string. Oke, lalu di sini kita lanjutkan. Ini itu kita berikan while ya, berikan kondisi di mana jika tanggalnya itu kurang dari atau sama dengan 0 ya, atau lebih dari 31.
kolonnya. Lalu di sini, ya, ya. Hmm, sini kita gunakan do kembali. Pada do kali ini kita akan lakukan eh, proses pada untuk bulannya, ya. Sebelumnya itu kan tanggal, sekarang kita lanjutkan ke bulan. Di sini kita lakukan output ke urutan bulan, ya. Urutan bulan, urutan bulan, sekian bulan, kolom. Lalu ada kondisi, ya. Kondisinya jika bulan itu kurang dari atau sama dengan nol, atau bulan itu lebih dari 12, akan muncul output. Output muncul si out bulan tidak valid, ya. Valid. Sampai 12. Oke. Oke. Lalu di sini kita lanjutkan lagi, ya. Ini dulu sampai bulan. Berikutnya kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Pada bagian bulan ini kita punya banyak kondisi. Kita, ya, jika bulan sama dengan dua, ya, jika bulan itu sama dengan dua, bulan dua, dan hmm, tanggal, ya, dan tanggalnya itu lebih dari 29, maka eh,
ini kita akan keluar output ya berarti ya. Out lagi. Oke. Ini yang akan keluar itu bulan Februari, Februari, hanya di 29 hari ya, maksimal Februari itu 29 hari ya. Oh, baik, kan tanggal yang valid. Oke, di sini dilanjutkan lagi dengan selanjutnya. Oke, kita bulan. Nah, kita bulan itu sama dengan 4 ya. Em, atau bulan sama dengan 6 atau bulan atau bulan sama dengan 9 ya. Oke, atau lagi bulan 19 dan dan oh, ini saya itu kurang ya, dan tanggal ya, tanggal itu lebih dari 30. Nah, gitu. Oke, kalau kita ini tuh output yang dikeluarkan oke, kita lanjutkan kembali ya. Setelah else ya, kita lanjut lagi jika else if-nya kondisi sebelumnya tidak terpenuhi,
Itu akan tetap lanjut ke kuai lah. Untuk kondisi well-nya itu sendiri, itu untuk well-nya itu sendiri sama ya, sama seperti ini ya sebenarnya ya. Hanya saja agak sedikit berbeda ya. Sebelum kita bulan, eh, bulan itu kurang dari atau sama dengan nol. Oke, atau bulan 12, ah, ah atau nanti ke bulan sama dengan tanggal lebih dari 29 atau kayak apa bulan itu dengan empat bulan enam bulan bulan sama dengan 9, bulan iya sama dengan 11. Itu di sini dan tanggal itu lebih dari 29 30 ya. Oke. Bentar ya. Lalu di sini kita lanjut lagi. Nah,
Ini kita lanjut eh, ulangan kembali ya. Untuk tahun, di sini kita akan menggunakan label untuk menandai ya jika terjadi ya. Di sini kita akan gunakan label lah. Untuk alasannya akan saya beritahukan ya. Setelah kita ketemu go to labelnya, akan saya jelaskan mengapa di sini eh, saya taruh label ya. Ini dari label ini lanjut ke see out. Ya, see out masukkan tahun. Dan itu tahun ya jelas. Oke. Kalau di sini terdapat kondisi gimana jika akunnya kurang dari atau sama dengan nol, tuh maka akan keluar output out tahun tidak valid. Oke, tahun yang besar, eh, lebih besar dari nol. Ya, agak jelas ya. Lanjutkan dengan letakkan while gitu. Kondisi pada while-nya itu tahun lebih kecil atau sama dengan nol. Nah, jadi perulangan kembali ke I. Oke, selanjutnya dari while ini terdapat kita menekan kondisi untuk mencari tahun kabisat ya, agar kita dapat menentukan eh, di tahun berapa saja ya tahun kabisatnya, sehingga kita tahu tanggal eh, tepat ya penanggalannya ya. Oke, sini jika oh belum tahun kabisat jika bulannya sama dengan 2, maka akan dilakukan penilaian kondisi bersyarat ini ya. Pun kita bagi 4 sama dengan 0 dan tahun kita bagi 1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 atau
ini atau kondisi ya berarti eh, syarat bisa satu lagi itu jika tahun ya tahun bisa gitu sebagai tahun itu eh sebagai 400 ya 400 itu sama dengan nol. Nah, ya, sini kita bisa lihat ya bahwa ini itu syarat-syarat tahun kabisat ya. Dan kita jika kondisinya terpenuhi ya, jika kondisinya terpenuhi maka akan dilakukan proses hari hari dalam bulan itu sama dengan 1,29 ya mohon maaf ya apabila saya agak lambat karena di sini saya juga masih menganalisis programnya ya hari pada bulan berarti kita di sini lanjutkan saja dengan else. Oke, hmm, proses 8 itu hari eh, 28 ya, di mana eh, tanggal itu tanggal 29 maka kita keluar output out atau tahun sudah balik masukkan ulang itu ya jika pernyataan yang itu tidak terpenuhi maka eh, maaf yang jika terpenuhi maka akan go to label go to label ya inilah gunanya label tadi ya. Eh, lanjutkan lagi ya selanjutnya else. Bulan sama dengan 4 atau bulan
6 bulan sama dengan 9 dan bulan itu sama dengan 11 ya. Ah, ah, lakukan proses ini dia. Hari dalam bulan. Hari dalam bulannya itu ya sama dengan 30. Jika tidak terpenuhi maka yang akan prosesnya itu yang akan diproses hari hari dalam bulan itu 31 ya. Di sini kita keluarkan output dari tanggal bulan tahun yang sudah kita inputkan pada program. Mari kita inputkan pada program. Ini out, eh, sekarang tanggal bulan dan tahun. Inline ya, nggak buat baris baru. Oke. Setelah itu kita di sini akan mencari tanggal besoknya ya. Ini dengan kondisi kita tanggal kurang dari tadi dalam bulan. Dan increment tanggal G L dalam proses tanggalnya itu sama dengan 1 ya. Dan if jika
kurang dari 12, maka akan dilakukan increment bulan. Bulan increment ya. L. Pada L ini dilakukan proses bulan sembilan satu tahun increment. Oke. Em, di sini bisa, biarkan saya berpikir sejenak. Oke, di sini itu si out. Oke, oh, oh, tanggal L. Saya agak bingung di sini. Ah, lanjutkan saja di sini. Setelah si out, eh, ini kita kasih out lagi. Di out kembali.
Anda ingin mengulang apakah tentang jam E atau R? Ingin ulang ya. Terakhir. Kita ulang itu atau ulang program yang sudah selesai ya. Dan di sini terdapat error ternyata. Ah, oh, ini terdapat salah. Ah, oke. Ayo lagi oh ya. Ah, ini nah, tiga enam error no match for operator organized RSPD Austrian. Ah, ah,
Saya coba kembali. Mana lagi? Oh, iya. Ini kutip. Ya, lupa kutip ya. Oke. Ntar, di sini terdapat kesalahan lagi ya. Error kembali. Hari dalam bulan tidak terdeklarasi. Hmm, ini juga betul ya. Hmm, ini juga kurang ini ya. Oh, error di mana lagi ya? Ini, oh astaga. Oke, terdapat banyak sekali error ya di sini bisa dilihat ya. Hari dalam bulan tidak terdeklarasi. Semuanya hari dalam bulan ya. Tidak terdeklarasi hari dalam bulan. Oh, hari dalam bulan. Ada typo ya. Oke, kalau misalnya empat.
Expected for if. Oh, ini ya. Hmm, hmm, enam, enam. Else, else, if. Ya, oh, ini ya. Di sini aja harusnya kurung. Oke, harus diterima. Akan saya run ya. Ya, oh, kita situ ya. Oke, langsung kita bagian runningnya. Untuk bagian running harus kita stop share terlebih dahulu. Biar saya share ke runningnya ya. Untuk hasil runningnya itu di sini kita coba tanggal 29 ya, kan bulan 2 2023 bisa dilihat ya. Lalu jika kita ubah di tahun kabisat 2024 itu bisa ya. Lalu kita coba lagi tanggal 33, tanggal tidak valid 31 di bulannya 4 itu gimana? Nah, oke, jadi gimana ya? Coba dua, ini 7 bisa ya. Oke, baiklah, mungkin sekian video dari saya ucap eh, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada video saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.